Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bu Tutu Untari dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Tidak lupa Ibu mengingatkan tetap memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan ya, agar kita terhindar dari virus corona. Kemarin kita sudah membahas tentang apa pengertian teks eksposisi, pola pengembangan teks eksposisi, dan juga ciri-ciri teks eksposisi. Hari ini kita akan membahas tentang struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi terdiri atas tesis, rangkaian argumentasi, dan penegasan ulang. Lalu, apa yang dimaksud dengan tesis, rangkaian argumentasi, dan penegasan ulang? Simak baik-baik ya. Struktur yang pertama adalah tesis. Tesis merupakan bagian paragraf yang mengandung sudut pandang penulis terhadap masalah yang sedang dibahas. Contohnya, pencemaran air merupakan peristiwa masuknya zat, unsur, serta komponen-komponen lain ke dalam air yang akhirnya menyebabkan kualitas air menjadi terganggu. Pencemaran air saat ini menjadi masalah serius yang dihadapi Indonesia. Sudut pandang penulis pada paragraf tersebut dapat kalian lihat pada kalimat terakhir, yaitu pencemaran air saat ini masih menjadi masalah serius yang dihadapi Indonesia. Struktur yang kedua adalah rangkaian argumentasi. Rangkaian argumentasi merupakan pendapat atau argumen penulis sebagai penjelasan atas tesis yang dikemukakan sebelumnya. Contohnya, pencemaran air yang terjadi di Indonesia cukup mengkhawatirkan, khususnya air di daerah sungai. Hal ini dikarenakan adanya aktivitas manusia yang seringkali tidak bertanggung jawab, seperti membuang sampah sembarangan. Pencemaran air yang terjadi di daerah sungai sebagian berasal dari limbah domestik atau rumah tangga. Pencemaran yang terjadi dapat menyebabkan berbagai masalah seperti kualitas air yang menurun, rusaknya ekosistem air, dapat menyebabkan berbagai macam penyakit, dan lain-lain. Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, hampir 68% atau mayoritas mutu air sungai di 33 provinsi di Indonesia dalam status tercemar berat pada tahun 2015. Data tersebut menunjukkan bahwa kualitas air sungai di negeri ini sebagian besar dalam kondisi tercemar. Hal ini sangat mengkhawatirkan mengingat air sungai sampai saat ini masih menjadi sumber utama air bersih yang dikonsumsi oleh mayoritas penduduk Indonesia. Sumber air yang tercemar tentu akan mengancam kondisi kesehatan masyarakat maupun makhluk hidup lain yang mengkonsumsi air tersebut. Berdasarkan paragraf-paragraf tersebut dapat disimpulkan bahwa 1. Pencemaran air dapat terjadi karena masyarakat masih membuang sampah sembarangan. Yang kedua, pencemaran dapat menyebabkan berbagai masalah seperti kualitas air yang menurun, rusaknya ekosistem air, dan dapat menyebabkan berbagai penyakit. Yang ketiga, hampir 68% atau mayoritas mutu air sungai di 33 provinsi di Indonesia dalam status tercemar berat pada tahun 2015. Yang keempat, keadaan ini mengkhawatirkan karena air sungai masih menjadi sumber utama air minum. Yang kelima, sumber air yang tercemar akan mengancam kondisi kesehatan masyarakat. Struktur yang ketiga adalah penegasan ulang. Penegasan ulang merupakan pemusahan kembali secara singkat untuk memperkuat pandangan penulis dari tesis yang sudah dikemukakan. Contohnya, oleh karena itu, untuk mengatasi masalah pencemaran air sungai yang berasal dari limbah domestik, perlu dilakukan langkah-langkah pengendalian pencemaran. Langkah-langkah tersebut antara lain adalah mengubah kebiasaan membuang sampah sembarangan, memantau kualitas air sungai, serta membangun instalasi pengolahan air limbah. Dengan demikian, pencemaran dapat diminimalisir dan kualitas air dapat terjaga. Penegasan ulang dapat kalian lihat pada kalimat pertama, yaitu
Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah pencemaran air sungai yang berasal dari limbah domestik, perlu dilakukan langkah-langkah pengendalian pencemaran. Demikianlah penjelasan Ibu tentang struktur teks eksposisi. Ayo kita ulangi sekali lagi. Struktur teks eksposisi yang pertama adalah tesis, yang kedua adalah rangkaian argumentasi, yang ketiga adalah penegasan ulang. Baiklah, mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan jangan lupa tetap memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.